Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari membuat media konkret dari materi dimensi kepemimpinan dan pengawasan dalam pengawasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aim Aldiana. Saya Rizky Fauzia Tata. Saya Amelia Dinda. Saya Sri Himatul Muslihah. Langsung saja kepada materi yang pertama. Di sini saya akan mempresentasikan papan alur pengawasan, yaitu langkah-langkah yang dilakukan pemimpin atau pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang pertama ada penetapan standar. Langkah-langkahnya itu menetapkan standar mutu. Nah, menetapkan standar mutu, kita menentukan seperti apa kualitas yang ingin dicapai standar mutu. Misalnya target kinerjanya yang jelas, terukur, dan bisa dievaluasi. Contohnya, standar pelayanan waktu pada perusahaan harus memiliki respon 24 jam. Karena tingkat kepuasan minimalnya harus 85%. Nah, ini tujuannya supaya semua kegiatan punya arah yang sama dan kita tahu apa yang disebut berhasil. Nah, yang kedua ada menetapkan SOP. Nah, SOP ini adalah panduan langkah kerja yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, alur dan prosedurnya. Nah, ini penting agar pekerjaan konsisten dan tidak tergantung siapa pelaksananya. Nah, yang ketiga ada menyusun rencana program pengawasan. Nah, di sini kita tentukan dulu jadwal monitoringnya, instrumen evaluasinya, siapa yang melakukannya, pengawasannya, dan tindak lanjut jika ditemukan masalah. Tujuannya agar memastikan standar SOP benar-benar diterapkan, bukan hanya tertulis saja. Sekian. Yang selanjutnya ada perencanaan pelaksanaan yang bertujuan untuk mempersiapkan langkah-langkah konkret agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dan terarah. Langkah-langkah kegiatannya yaitu menentukan objek pengawasan, tentukan fokus atau area yang akan diawasi, misalnya proses pembelajaran, administrasi, atau manajemen kelas. Pilih objek yang paling membutuhkan evaluasi atau yang memiliki prioritas tinggi. Yang kedua ada menentukan metode pengawasan. Pilih cara atau teknik pelaksanaan pengawasan yang sesuai seperti superklinis, kunjungan kelas, observasi. Dan yang ketiga ada menyusun jadwal pengawasan, yaitu tentukan waktu pelaksanaan pengawasan secara teratur dan sistematis. Jadwal harus realistis dan sesuai dengan kesibukan serta kondisi sekolah. Output yang diharapkan yaitu terbentuknya jadwal pengawasan yang jelas dan terstruktur, terpilihnya metode pengawasan yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan, proses pengawasan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk perbaikan. Dilanjut. Selanjutnya ada pelaksanaan pengawasan atau monitoring. Tujuannya untuk mengumpulkan data nyata tentang praktik pembelajaran atau kerja. Kegiatannya ada observasi kelas. Pengawas masuk ke kelas untuk melihat langsung proses pembelajaran, bagaimana guru mengajar, bagaimana siswa belajar, dan suasana kelas secara keseluruhan. Yang kedua ada wawancara guru. Wawancara guru, pengawas berbicara dengan guru untuk mengetahui penjelasan, kendala, dan kebutuhan guru terkait pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada studi dokumen atau RPP dan penilaian. Pengawas memeriksa dokumen yang digunakan guru seperti RPP, instrumen penilaian, atau administrasi lainnya untuk memastikan semuanya sesuai standar. Yang terakhir ada pencatatan temuan di lapangan. Semua hal yang penting yang ditemukan selama observasi dan wawancara dicatat sebagai bahan evaluasi, baik itu hal positif maupun hal-hal yang perlu diperbaiki. Outputnya, data fakta hasil pengawasan yang akan digunakan untuk evaluasi pada tahap berikutnya. Selanjutnya ada evaluasi atau analisis. Jadi evaluasi analisis ini bertujuan mengolah data dari kegiatan atau intervensi yang sudah dilakukan supaya kita bisa menyimpulkan seberapa berhasil sesuatu, apa yang kurang, dan langkah perbaikan ke depan. Nah, untuk tujuannya yaitu mengetahui keberhasilan, tujuan tercapai, sampai sejauh mana, dan kekurangan apa yang tidak berjalan sesuai rencana. Nah, ada juga membandingkan dengan standar. Membandingkan dengan standar yaitu
mengukur hasil terhadap tolak ukur yang telah ditetapkan seperti target kuantitatif, standar mutu, indikator kinerja, kurikulum, SOP. Selanjutnya menganalisis temuan. Menganalisis temuan yaitu mengurai data menjadi informasi bermakna, pola tren, hubungan sebab akibat, metode umum, analisis statistik, deskriptif, atau rata-rata median distributif. Selanjutnya yaitu menilai kekuatan dan kelemahan. Jadi menilai kekuatan dan kelemahan yaitu menentukan aspek yang berjalan baik dan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada output atau laporan evaluasi. Jadi menyusun laporan evaluasi yaitu seperti laporan harus sistematis, ringkas, berbasis bukti struktur yang biasa dipakai seperti judul, halaman, latar belakang, metodologi, temuan, dan analisis intervensi temuan. Selesai. Yang terakhir ada tindak lanjut yang bertujuan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara bertahap. Kegiatan utamanya yaitu memberikan rekomendasi perbaikan, berikan saran konkret berdasarkan hasil pengawasan untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan. Yang kedua, monitoring atau pendampingan. Pantau pelaksanaan perbaikan secara berkala dan dampingi guru atau staf sekolah dalam menerapkannya. Yang ketiga yaitu pelatihan guru. Adakan workshop atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai kebutuhan yang teridentifikasi. Outputnya yaitu terwujudnya perbaikan mutu pendidikan dan peningkatan kinerja secara nyata di sekolah. Dalam setiap tahap penetapan standar, perencanaan pelaksanaan pengawasan atau monitoring, evaluasi atau analisis, dan tindak lanjut, pemimpin menunjukkan berbagai dimensi kepemimpinan, yaitu sebagai perencana saat menetapkan standar, sebagai pengarah dan pembimbing dalam perencanaan, sebagai superior saat monitoring, sebagai evaluator dalam analisis, dan yang terakhir sebagai motivator saat melakukan tindak lanjut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.